Hiruk-pikuk pemilu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat telah usai, namun masih menyisakan problem lanjutan di kubu Partai Demokrat. Besarnya biaya pemilu di Amerika Serikat dengan segudang agenda kampanye menguras keuangan di kubu Partai Demokrat dan Kamala Harris sebagai calon presidennya. Melihat persoalan tersebut yang banyak dipublikasikan media-media lokal di Amerika Serikat tentang kubu Partai Demokrat menyisakan hutang setelah kekalahannya. Pemenang pemilu 2024 presiden dari Partai Republik Donald Trump menawarkan untuk membantu Harris dengan hutang sebesar 20 juta US dollar setelah kekalahannya dalam pemilu. Meskipun Kamala Harris menurut wartawan mengumpulkan 1 miliar US dollar untuk kampanyenya, dia masih memiliki hutang sebesar 20 juta US dollar. Donald Trump menyarankan agar Partai Republik membantu membayarnya kembali demi persatuan. Trump mengatakan sangat terkejut bahwa Partai Demokrat yang berjuang keras dan gagah berani dalam pemilu presiden tahun 2020 mengumpulkan sejumlah besar uang tidak memiliki sisa uang yang banyak. Lebih lanjut, Trump menyarankan kubu Partai Republik sebagai partai dan demi persatuan yang sangat dibutuhkan untuk membantu, karena kubu Partai Republik mempunyai banyak sisa uang, tulis Trump di akun Truth Social. Sebelumnya, The New York Times melaporkan bahwa kampanye Kamala Harris terlilit hutang sekitar 20 juta US dollar setelah kampanyenya gagal. Sebagai contoh, menurut surat kabar tersebut, kantor pusat Harris mengadakan konser di 7 negara pada tanggal 4 November 2024, sehari sebelum pemilu, menampilkan artis-artis seperti Jon Bon Jovi, Christina Aguilera, Katy Perry, Lady Gaga, dan rapper Tupac. Namun konser dengan berbiaya besar tersebut sebagian besar tidak berdampak pada elektabilitas Kamala Harris pada pemilu 2024. Seperti yang telah diketahui, Donald Trump memenangkan perlombaan menuju Gedung Putih untuk menjadi Presiden Amerika ke-40 setelah melewati ambang batas 270 di elektoral. Saat ini kandidat Partai Republik dan mantan Presiden Donald Trump memimpin di sebagian besar negara bagian, termasuk Arizona, Alaska, Idaho, Alabama, Arkansas, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Nevada, Oklahoma, Carolina Selatan, Tennessee, Virginia, Wyoming, Utah, Louisiana, Georgia, Wisconsin, Carolina Utara, Pennsylvania, Texas, Ohio, Florida, dan Michigan. Sejauh ini ia telah memperoleh 267 suara elektoral. Sebaliknya, Kamala Harris memimpin di Connecticut, Colorado, Delaware, District of Columbia, Illinois, Maryland, Maine, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, dan Hawaii dengan total 224 suara elektoral. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris yang mewakili Partai Demokrat pada pemilu Presiden 2024 bertemu dengan para pendukungnya di alma mater Howard University. Menurut Harris, hasil pemilu ini bukanlah apa yang diinginkan, juga apa yang kita perjuangkan, juga bukan apa yang kita pilih. Lebih lanjut, Kamala Harris mengatakan akan terus melakukan perlawanan di bilik suara, di pengadilan, dan di lapangan umum, kata Harris. Kamala Harris mengkonfirmasi telah menelpon Presiden terpilih Donald Trump dan mengucapkan selamat atas kemenangannya dan akan membantu Trump dan timnya dalam transisi. Lebih lanjut, Kamala Harris mengatakan harapannya bahwa AS tidak memasuki masa sementara Presiden Amerika Serikat ke-44 dari Partai Demokrat mengucapkan selamat kepada pasangan Trump dan Pence atas kemenangan pemilu. Mantan presiden tersebut mengeluarkan pernyataannya di akun X yang mengucapkan selamat kepada Trump atas kemenangan. Lebih lanjut, Obama mengatakan Partai Demokrat memiliki ketidaksepakatan yang dengan kubu Partai Republik dalam berbagai isu. Tetapi hidup dalam demokrasi adalah tentang mengakui bahwa sudut pandang kita tidak selalu. Analis politik di Amerika Serikat memberikan analisis apa yang terjadi dengan 13 juta pemilih suara Partai Demokrat yang hilang. Selama pemilihan presiden tahun 2020, Joe Biden meraih kemenangan dengan lebih dari 81 juta suara, sebuah rekor sepanjang masa 4 tahun lalu. Kamala Harris memperoleh kurang dari 68 juta suara selama kedua siklus pemilu.
selama jumlah suara yang diterima Trump tetap konsisten 74 juta pada tahun 2020 dan 72 juta pada tahun 2020. Hal ini menimbulkan mengapa lebih dari 13 juta pemilih kembali memilih Biden dan pada tahun 2020, namun menolak mendukung Harris. Menurut analis politik senior Dimitri Simmers Jr., ada 3 kemungkinan. Biden adalah kandidat yang jauh lebih menarik dibandingkan Kamala Harris dan kampanyenya pada tahun 2020 jauh lebih efektif dalam memobilisasi pemilih dibandingkan kampanyenya pada tahun 2020. Lebih dari 13 juta pemilih Biden menjadi kecewa dengan Partai Demokrat selama 4 tahun terakhir dan memutuskan untuk tinggal di rumah selama pemilu 2024. Kemungkinan motifnya mencakup lemahnya perekonomian, krisis imigrasi, dan perang Israel di Gaza. Donald Trump memperoleh 295 suara elektoral, sementara Kamala Harris tertinggal dengan 226 suara. Trump telah meraih kemenangan di 5 negara bagian yang memimpin di Nevada dan Arizona. Mantan diplomat AS Michael Springman mengomentari kemenangan Partai Republik dalam pemilu. Springman yang terkenal dengan membocorkan rahasia di Departemen Luar Negeri setelah menolak mengeluarkan visa bagi teroris dukungan CIA yang terkait dengan Osama Bin Laden pada tahun 1980-an. Trump harus menghentikan perang melawan Federasi Rusia dengan menggunakan Ukraina sebagai pion. Dia harus menghentikan Zionis gila di wilayah pendudukan Palestina yang melakukan genosida dan penghancuran Lebanon, Suriah, dan Irak.